Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Dwi Sri Rahandayani, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, dosen program studi Sarjana Kebidanan Stikes Pemkab Jombang. Mata kuliah yang saya ajarkan linear dengan bidang keahlian dan latar belakang pendidikan saya yaitu di bidang kebidanan. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya penelitian dalam kebidanan, psikologi kehamilan persalinan nifas, psikologi dalam praktik kebidanan, asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan, asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah, asuhan pada kasus kompleks, dan asuhan kebidanan pada persalinan dan juga bayi baru lahir. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu di semester 2, yaitu psikologi kehamilan persalinan nifas dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi kebidanan Stikes Pemkab Jombang, yang mana mata kuliah ini memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan menerapkan ilmu kebidanan dan peran bidan dalam adaptasi psikologi kehamilan persalinan dan nifas. Bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 2 SKS, sebanyak 14 kali pertemuan yang disampaikan dalam bentuk perkuliahan secara teori maupun praktek. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya tim teaching bersama satu rekan dosen sehingga saya mendapatkan 1 SKS atau setara dengan 7 kali tatap muka. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu menguraikan adaptasi psikologi kehamilan persalinan nifas dan bayi. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua adalah mampu menguraikan dampak kehamilan persalinan dan nifas terhadap status kesehatan mental perempuan. Yang ketiga, mampu menguraikan dan melakukan deteksi dini gangguan psikologi pada kehamilan persalinan dan nifas. Dan yang keempat, mampu menguraikan dan menganalisis peran tanggung jawab bidan dan keluarga dalam memberikan dukungan terhadap kesehatan mental perempuan. Dan yang kelima, yaitu mampu menguraikan dan mengeksplorasi dampak adaptasi psikologis pada bayi dan anak dalam ikatan kasih sayang ataupun bonding attachment, pola pengasuhan anak sejak dini, dan juga keluarga, serta sibling rivalry. Baik, setelah saya menjelaskan gambaran umum mata kuliah psikologi kehamilan persalinan nifas, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang digunakan untuk proses perkuliahan. Saya menggunakan teknik pembelajaran DIA, yaitu yang pertama delivery, bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik, yaitu dengan menggunakan beberapa referensi berupa textbook, serta jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan psikologi kehamilan persalinan dan nifas. Selain itu, saya telah menyusun bahan ajar berupa buku ajar sebagai panduan untuk pelaksanaan perkuliahan psikologi kehamilan dan nifas. Kemudian yang kedua, menggunakan strategi case method, yaitu dengan memberikan contoh-contoh kasus yang terkait dengan psikologi kehamilan persalinan nifas, seperti fenomena yang terjadi akibat dari gangguan kesehatan mental pada masa perinatal dan sebagainya, untuk menjadi bahan diskusi dan dipresentasikan oleh mahasiswa. Penerapan metode ini akan membantu mahasiswa dalam mengasah dan meningkatkan kemampuan critical thinking untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas mahasiswa. Teknik yang kedua yaitu interaction. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan pada saat pembelajaran. Ada beberapa media yang saya gunakan, diantaranya adalah yang pertama, pembelajaran di kelas secara langsung. Yang kedua, melalui Google Classroom, yang di dalamnya terdapat RPS, kemudian kontrak perkuliahan, format rancangan tugas mahasiswa, dan juga materi-materi perkuliahan, serta terdapat kolom diskusi di dalamnya. Adapun semua tugas-tugas mahasiswa diupload di dalam Google Classroom sesuai dengan tugas terstruktur yang telah saya berikan. Dan yang ketiga,
melalui WhatsApp Group. Jadi saya membentuk WhatsApp Group bersama dengan mahasiswa yang digunakan untuk berdiskusi dan berkomunikasi terkait dengan materi ataupun kendala-kendala yang dialami selama proses perkuliahan. Teknik yang ketiga yaitu assessment. Di sini bagaimana cara saya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa didasarkan pada tugas individual dan juga kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, praktikum, dan juga keaktifan mahasiswa. Sistem penilaian, indikator penilaian, beserta jenis penugasan baik individu maupun tugas kelompok selalu saya diskusikan dan kita sepakati bersama mahasiswa di awal perkuliahan saat penjelasan RPS dalam kontrak perkuliahan sebelum pembelajaran dimulai. Sehingga prinsip-prinsip penilaian yang adil, objektif, dan transparan dapat diwujudkan. Adapun bobot penilaian meliputi tugas 20%, keaktifan 10%, praktikum 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas bersama mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya teman-teman? Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, dapat diakhiri. Oke, selamat bertemu kembali kita di mata kuliah Psikologi Kehamilan Persalinan dan Nifas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Oke, Mbak Nadia, pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Jadi pertemuan yang lalu kita belajar tentang dampak nifas terhadap status kesehatan mental perempuan dan juga deteksi dini gangguan psikologis pada masa nifas. Oke, baik. Jadi pertemuan yang lalu kita belajar tentang topiknya adalah tentang nifas. Kemudian dampaknya terhadap kesehatan mental pada perempuan dan juga tentang deteksi dininya. Pada pertemuan siang hari ini kita akan bergeser ke topik proses adaptasi psikologi pada bayi dan anak sesuai dengan tahap perkembangan usia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama adalah diharapkan pada pertemuan hari ini mahasiswa mampu memahami teori tentang tahapan perkembangan psikologi pada bayi dan anak. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi dan diharapkan mahasiswa mampu menganalisis tahap perkembangan psikologi pada bayi dan anak. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana tahapan psikologi pada bayi dan anak, kita pahami dulu tentang pengertian dari adaptasi psikologi itu sendiri. Jadi tahapan adaptasi psikologi itu adalah proses penyesuaian mental dan juga emosional pada anak terhadap perubahan lingkungan, pengalaman baru, serta interaksi sosial sesuai dengan usia perkembangannya. Di sini ada dua teori tentang tahapan atau proses adaptasi psikologi pada bayi dan anak. Ada dua tokoh utama di sini. Yang pertama ada teori tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson, yaitu teori ini menjelaskan perkembangan psikososial manusia dari bayi hingga dewasa tua. Kemudian setiap tahap ditandai oleh konflik utama yang harus diselesaikan untuk berkembang secara sehat. Nah, di sini Bapak Erikson ini membagi beberapa tahap. Dia ada 5 tahap, mulai dari bayi usia 0 sampai 18 bulan. Seorang anak atau seorang bayi berada pada tahap trust versus mistrust. Di sini konflik psikososial yang dialami pada diri seorang bayi, bayi belajar apakah lingkungan yang ada padanya atau lingkungan terdekatnya itu dapat dipercaya atau tidak. Kemudian ditandai dengan ciri perkembangan, jika diasuh dengan kasih sayang dan konsisten, bayi akan merasa aman dan percaya. Nah, di sini seringkali kita temui bayi kalau digendong oleh orang lain yang tidak biasa mengasuhnya, seringkali itu kan bagaimana responnya? Menangis begitu ya, menangis. Jadi
itu karena dia berada pada posisi ini, trust versus mistrust. Dia mengenali dulu lingkungannya, sehingga ikatan kasih sayang dengan orang sekelilingnya itulah yang dia rasakan ketika dia dicoba untuk diasuh atau dipegang orang lain, maka responnya dia akan menangis. Itu dia berada pada tahapan trust versus mistrust. Kemudian tahapan yang kedua yaitu autonomy versus shame and doubt. Ini terjadi pada anak usia 18 bulan sampai dengan anak usia 3 tahun. Konflik psikososial yang ada dalam diri seorang anak pada usia ini adalah anak mulai mengembangkan kemandiriannya. Ciri perkembangannya di sini, bila anak tersebut didukung, maka akan menjadi anak yang mandiri. Pada usia pencarian identitas diri ini sangat penting untuk diberikan dukungan yang positif dari lingkungan tempat dia berada, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, ataupun di lingkungan tempat dia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Banyak ya lingkungan sosial, tidak hanya sekolah, tidak hanya rumah, mungkin punya komunitas les-lesan begitu ya, tempat kursus atau apa, itu merupakan lingkungan sosial yang dia miliki pada anak-anak usia remaja ini. Ketika lingkungannya memberikan dukungan yang positif, maka anak tersebut akan menjadi seseorang yang memiliki identitas yang kuat. Itu tadi menurut Erik Erikson. Kemudian pada tahapan berikutnya yaitu tahapan preoperasional yang terjadi pada anak usia 2 sampai dengan 7 tahun. Pada tahapan preoperasional ini ciri perkembangan kognitifnya yaitu anak berpikir simbolik berkembang, kemudian tetapi di sini masih ada rasa egosentris. Kemudian dan di sini anak belum logis cara berpikirnya ya. Kemudian anak mulai menggunakan bahasa dan imajinasi yang ada. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu konkret operasional, yang mana ini terjadi pada anak usia 7 sampai dengan 11 tahun. Ditandai dengan ciri perkembangan kognitif, anak mulai berpikir logis terhadap situasi konkret. Ya, ini sama dengan tadi kelompok anak usia SD tadi ya. Dia mulai berpikir logis, kemudian memahami konsep konservasi dan hubungan sebab akibat dan juga perspektif terhadap orang lain. Ini kelompok anak yang tadi usia SD 7 sampai dengan 11 tahun. Kemudian yang tahapan perkembangan kognitif yang terakhir yaitu formal operasional, yaitu terjadi pada anak usia 12 tahun ke atas. Ya, lulus SD itu biasanya yang tadi ya, termasuk kelompok-kelompok remaja yang sedang mencari jati diri. Di sini ditandai dengan ciri perkembangan kognitifnya, dia mampu berpikir abstrak, logis, dan juga menyusun hipotesis. Jadi ini perkembangan secara kognitif, bagaimana dia memahami sesuatu tentang pemahaman dia terhadap dunia. Di sini beberapa tantangan yang sering dihadapi gitu ya. Tantangan yang sering dihadapi pada usia bayi itu usia 0 sampai dengan 12 bulan. Tantangan umumnya adalah dinamakan separation anxiety. Strategi pengasuhannya di sini pengenalan secara bertahap saat berpisah dengan pengasuhnya. Gitu ya. Jadi separation anxiety itu adalah suatu kecemasan ketika dia dipisahkan dengan entah itu ibunya atau pengasuhnya yang biasanya mengasuh dia sehari-hari. Yang tadi saya ceritakan kalau anak itu biasanya diasuh oleh ibunya, kemudian ada orang asing yang datang kemudian dia menangis, itu merupakan bagian dari separation anxiety. Kemudian itu terjadi pada bayi begitu ya. Kemudian pada toddler itu adalah anak usia 1 sampai dengan 3 tahun. Di sini tantangan umumnya adalah terjadi tantrum ataupun juga terjadi penolakan. Kemudian strategi pengasuhannya di sini adalah perlunya ada validasi emosi dan juga pengalihan. Jadi ketika ada seorang anak yang mengalami tantrum, ada yang tahu tantrum itu bagaimana? Ngamuk, iya, nangis tanpa sebab, nangis terus-menerus begitu ya. Kemudian itu biasanya terjadi pada usia toddler 1 sampai dengan 3 tahun.
kebutuhannya dia adalah dipahami, tadi validasi emosi, pahami dulu kenapa dia menangis. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Di sini ada 4 deret ya, bisa nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama kita baca dulu soalnya. Oke, mungkin Mbak Nadia bisa dibantu untuk membacakan soalnya. Ya. Untuk judul kasusnya, ketika Dinda tak mau lepas dari ibunya. Skenarionya, Dinda adalah seorang anak perempuan berusia 18 bulan. Sejak ibunya mulai bekerja kembali 2 minggu lalu, Dinda menjadi sangat rewel setiap pagi. Ia menangis keras saat ditinggal ibunya ke kantor, tidak mau makan, dan selalu mencari ibunya sepanjang hari meskipun diasuh oleh neneknya. Padahal sebelumnya Dinda dikenal sebagai anak yang ceria dan mudah beradaptasi. Neneknya mengeluh, Dinda jadi sangat manja. Apa ini karena dia terlalu dekat dengan ibunya? Ibunya merasa cemas, tapi juga merasa bersalah karena harus bekerja. Sebagai bidan pendamping keluarga, Anda diminta untuk memberikan masukan tentang kondisi Dinda. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Dari kasus ini, silakan sekarang membentuk 4 kelompok. Ini menjadi kelompok 1, ini menjadi kelompok 2, yang sebelah sini ada kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Silakan membentuk group discussion begitu ya, untuk membahas ini. Oke, sudah 10 menit ya, waktu yang disediakan untuk diskusi sudah selesai. Selanjutnya kita ingin dengar tadi hasil diskusinya seperti apa. Saya mulai dari kelompok yang pertama tentang pertanyaan yang pertama, yaitu tahap perkembangan apakah yang sedang dialami oleh Dinda menurut teori Erikson dan Piaget. Jelaskan ciri khas dari tahapan tersebut. Bagaimana hasil diskusi kelompok tadi? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami mengenai pertanyaan pertama, yaitu tahap perkembangan apakah yang sedang dialami Dinda menurut teori Erikson dan Piaget, dan jelaskan ciri khas tahap tersebut. Jadi menurut teori Erikson, yaitu Dinda berada pada tahap autonomi versus shame and doubt. Jadi pada tahap ini anak itu mulai belajar mandiri, ingin mengeksplorasi lingkungan, tetapi masih tetap bergantung secara emosional kepada figur utama, yaitu ibunya. Kemudian menurut teori yang kedua, yaitu teori Piaget, Dinda ini sedang berada pada tahap sensori motor akhir menuju preoperasional awal, yaitu anak mulai memahami konsep kebertahanan objek, tetapi masih kesulitan menerima perpisahan. Jadi anak mulai punya ikatan emosional kuat dan ketergantungan pada rutinitasnya. Oke, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok pertama. Jadi kelompok pertama tadi sudah dengan tepat sekali mengelompokkan termasuk ke dalam tahap perkembangan yang manakah tadi si Dinda, si bayi atau si anak yang berusia 18 tahun tadi menurut teori Erikson dan Piaget. Terima kasih untuk kelompok pertama, hasil diskusinya luar biasa. Baik, demikian tadi hasil diskusi dari kelompok pertama. Selanjutnya kita lanjutkan untuk hasil diskusi dari kelompok yang kedua tentang bagaimana proses adaptasi psikologi pada anak usia 18 bulan terhadap perubahan lingkungan. Misalkan tadi ditinggal ibunya bekerja begitu ya. Kemudian apakah reaksi anak Dinda tadi tergolong normal atau merupakan tanda suatu gangguan perkembangan psikologis? Bagaimana dan juga berikan alasannya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana proses adaptasi psikologis anak usia 18 bulan terhadap perubahan lingkungan, misalnya ditinggal ibunya ke bekerja? Jawabannya adalah, jadi anak usia ini umumnya mengalami kecemasan perpisahan atau separation anxiety sebagai bagian dari proses perkembangan normal. Yang kedua, adaptasi psikologisnya dipengaruhi oleh keterikatan emosional dengan ibu, konsistensi rutinitas dan pola asuh, kemudian lingkungan pengasuhan baru atau nenek menggantikan ibu. Reaksi menangis, rewel, atau tidak mau makan merupakan cara anak untuk menunjukkan stres dan rasa kehilangan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah reaksi Dinda tergolong normal atau merupakan tanda gangguan perkembangan psikologis? Jawabannya yaitu reaksi Dinda masih tergolong normal, termasuk dalam gejala separation anxiety yang umumnya pada anak usia 8 bulan sampai 3 tahun. Namun, bila berlangsung
lebih dari 4 minggu tanpa perbaikan atau menyebabkan gangguan makan atau tidur secara signifikan, maka perlu evaluasi lebih lanjut. Oke, bagus. Dari hasil diskusi kelompok 2 tadi mengidentifikasi bahwa perubahan yang terjadi pada anak Dinda yang tadi ditinggal ibunya bekerja adalah tergolong normal gitu ya, karena tadi bagian dari separation anxiety, dia ditinggal bekerja ibunya kemudian diasuh oleh orang lain, dan itu masih tergolong dalam perkembangan psikologis yang masih normal. Baik, terima kasih kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusinya yang luar biasa. Untuk selanjutnya saya akan bergeser ke kelompok 3 dengan topik diskusi apa yang bisa dilakukan oleh ibu, nenek, dan juga lingkungan untuk mendukung adaptasi psikologis pada anak Dinda yang berusia 18 bulan itu tadi secara sehat. Oke, bagaimana hasil diskusi kelompoknya? Baik, diskusi kami untuk yang dilakukan ibu, nenek, dan lingkungan untuk mendukung adaptasi psikologis Dinda secara sehat, yaitu untuk ibu bisa mendukung dengan cara memberikan waktu berkualitas saat di rumah atau bonding time. Yang kedua, bisa menjelaskan kepergiannya secara sederhana, misalnya seperti ibu kerja, nanti sore pulang. Kemudian mengucapkan selamat tinggal secara konsisten atau tidak menghilang diam-diam. Untuk nenek, bisa menjaga rutinitas harian tetap stabil atau jadwal makan, tidur, dan main, kemudian mengalihkan perhatian anak dengan permainan atau kegiatan yang disukai. Kemudian untuk lingkungannya, bisa memberikan dukungan emosional bagi ibu agar tidak merasa bersalah, kemudian tidak memberikan label negatif, misal anak manja yang memperburuk persepsi ibu atau anak. Oke, baik, terima kasih hasil diskusinya kelompok 3 sangat menarik sekali gitu ya. Tadi dari kelompok 2 tadi dia mengungkapkan tentang separation anxiety yang terjadi pada anak usia 18 bulan. Kemudian bagaimana sikap dari ibu, nenek, dan juga lingkungan menghadapi hal tersebut. Separation anxiety itu sebenarnya normal gitu ya dari hasil diskusi tadi. Jadi kemudian bagaimana sedikit demi sedikit harusnya adalah dibiasakan untuk tadi contohnya kelompok 3 tadi memberikan contoh berpamitan, tidak menghilang tiba-tiba seperti itu ya. Jadi semuanya itu perlu dibiasakan agar anak itu bisa beradaptasi dengan baik. Oke, baik, terima kasih kelompok 3 untuk hasil diskusinya yang luar biasa. Berikutnya adalah kelompok keempat, kelompok yang terakhir dengan pertanyaan bagaimana peran bidan. Nah, di sini peran bidannya ya dalam memberikan edukasi dan dukungan pada keluarga agar anak mampu beradaptasi sesuai dengan tahap perkembangannya. Saya ingin dengar suaranya dari kelompok 4. Baik, dengan soal bagaimana peran bidan dalam memberikan edukasi dan dukungan pada keluarga agar anak mampu beradaptasi sesuai tahap perkembangannya. Di sini saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami, yaitu saya akan memberikan edukasi tumbuh kembang dan psikologis anak sesuai usia kepada orang tua, kemudian mendeteksi dini tanda keterlambatan perkembangan atau gangguan psikologis, mendorong pola pengasuhan positif, komunikasi terbuka, dan keseimbangan emosi orang tua, kemudian menjadi fasilitator dukung emosional untuk ibu bekerja, termasuk menyarankan komunitas, parenting, atau konselor jika perlu. Yang terakhir yaitu memperkuat peran keluarga sebagai sistem dukungan utama dalam masa adaptasi anak. Oke, bagus sekali pendapatnya dari kelompok 4 tentang bagaimana peran bidan untuk memberikan edukasi dan dukungan kepada keluarga agar anak mampu beradaptasi sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, jadi di sini peran bidan pun juga sangat besar gitu ya. Selain tadi peran orang tua, peran keluarga terdekat, keluarga, kemudian peran bidan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis dan juga secara kognitif pada anak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dengan berakhirnya diskusi dari semua kelompok tadi dan penyampaian hasil diskusinya, berakhir pula sesi pertemuan perkuliahan kita pada siang hari ini. Sampai di sini, kira-kira dari masing-masing mahasiswa, apakah sudah cukup jelas apa yang kita pelajari hari ini?
Sudah. Oke, sampai dengan di sini apakah ada pertanyaan terkait topik kita pada siang hari ini? Ada Bu, saya mau tanya. Oke, silahkan Mbak Reva. Adik saya berusia 3 tahun, seringkali menangis tanpa sebab atau tantrum di tempat umum sehingga hal tersebut membuat ibu saya marah-marah. Kira-kira bagaimana ya Bu? Oke, usia berapa tadi Mbak Reva? 3 tahun, Usia 3 tahun. Kemudian respon ibunya bagaimana? marah-marah. Marah-marah. Jadi kalau kita kembali ke tadi tahap perkembangan anak tadi ya, pada anak usia 3 tahun memang konflik sosialnya dia terjadi tantrum itu ya. Kemudian kalau diberikan respon orang tuanya marah-marah, itu akan justru membuat anak semakin sering terjadi tantrum, sehingga sarannya begini. Jadi disarankan adalah yang pertama, validasi emosi dulu, pahami dulu dia kenapa tantrumnya. Jadi jangan ditanyai ketika dia sedang tantrum, berikan dia waktu dulu untuk mengungkapkan atau meluapkan emosinya, biarkan dulu dia menangis. Kalau dia menangis pada area yang berbahaya, inggirkan dulu. Misalkan dia menangis di tengah jalan gitu ya. Misalkan dia menangis di tengah jalan, inggirkan dulu. Diinggirkan dulu, dia ditenangkan dulu. Baru kita berikan pertanyaan, baru kita tanya kenapa. Kita tanya dengan lembut gitu ya, jangan dengan intimidasi, jangan dengan marah-marah. Karena akan membuat anak menjadi kehilangan rasa aman. Apalagi itu dari orang terdekatnya tadi adalah ibu. Sehingga perlu kita tenangkan dulu, kita validasi dulu emosinya, kenapa dia marah-marah, kemudian baru kita bisa mengetahui apa penyebabnya. Dan sedikit demi sedikit kita berikan pemahaman, jangan dengan menjudge ataupun dengan marah-marah. Mungkin seperti itu yang bisa saya sarankan untuk mungkin adiknya Mbak Reva tadi ya ketika mengalami tantrum. Terima kasih Mbak Reva, pertanyaannya luar biasa, mungkin juga bisa sebagai gambaran bagi teman-teman yang lain yang mungkin punya adik ataupun punya keponakan atau punya saudara seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini ada lagi pertanyaan? Tidak. Oke, terima kasih untuk partisipasinya pada perkuliahan siang hari ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari bersama. Saya akhiri pertemuan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan dan dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan juga panitia sertifikasi dosen Kemendikti-Saintek, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Stikes Pemkab Jombang, rekan-rekan dosen dan seluruh mahasiswa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.